Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Dampak interaksi desa kota. Interaksi desa dan kota merupakan sebuah hubungan timbal balik antara desa dengan kota yang menimbulkan kondisi saling tergantung di antara keduanya. Mengapa interaksi desa dan kota bisa terjadi? Secara umum, desa dan kota terjadi karena adanya perbedaan wilayah atau diferensiasi area, di mana desa dan kota merupakan wilayah yang berbeda dari sisi jumlah penduduk, kondisi geografis, struktur masyarakat, hingga budaya sehari-harinya. Perbedaan ini menimbulkan dan mendorong terjadinya interaksi di antara kedua wilayah, baik desa maupun kota ini. Kemudian hubungan saling tergantung akhirnya kemudian terbentuk. Salah satu bentuk ketergantungan itu misalnya pada pemenuhan akan kebutuhan hidup, di mana kota membutuhkan berbagai macam hasil bumi dari desa seperti hasil hutan, hasil pertanian seperti sayur maupun padi, dan hasil-hasil kerajinan. Sementara desa membutuhkan hasil-hasil kebutuhan tersier dari kota, misalnya hasil industri seperti elektronik, televisi, smartphone, sepeda motor, hingga mobil. Interaksi desa dan kota dapat dilihat dari pergerakan manusia maupun barang. Misalnya dari pengiriman hasil bumi atau bahan baku industri dari desa ke kota. Kemudian bisa dilihat pula dari pengiriman hasil industri dari kota ke desa. Pergerakan komuter atau penglaju juga bisa dilihat, ini merupakan bentuk dari interaksi desa kota ataupun urbanisasi. Interaksi desa dan kota menimbulkan dampak baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi desa maupun kota. Kita lihat dari yang pertama adalah dampak interaksi kota yang termasuk dalam dampak positif. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan penduduk akan meningkat. Salah satu dampak positif dari interaksi desa kota merupakan pengetahuan penduduk yang meningkat yang terjadi karena pergaulan dan pertukaran informasi antar penduduk, kemudian juga karena banyaknya pendirian lembaga pendidikan dan keterampilan, banyaknya penduduk atau generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga arus informasi baik dari media elektronik maupun media cetak yang terus secara kontinu disampaikan kepada masyarakat. Dampak positif yang kedua dari interaksi desa dan kota adalah bertambahnya kaum cendekiawan di daerah pedesaan. Misalnya adanya pengabdian pada daerah asal oleh generasi muda yang tinggal di sana maupun generasi dari luar daerah yang mengabdi sepenuh hati pada suatu daerah di daerah desa, di mana mereka dengan gigih mendidik generasi muda penerus bangsa atau menjadi pemimpin masyarakat untuk maju berkembang, sehingga mereka kemudian merencanakan program-program pembangunan di desa-desanya. Salah satu dampak positif berikutnya adalah bahwa gairah perekonomian penduduk meningkat baik di desa maupun di kota. Misalnya bahwa berbagai kegiatan ekonomi desa mulai bermunculan dan berkembang. Salah satunya adalah koperasi unit desa sebagai salah satu contoh pengembangan ekonomi desa. Selain itu di kota juga bermunculan kegiatan ekonomi yang terus bertambah, misalnya munculnya pusat-pusat perbelanjaan. Selain itu juga kegiatan industri di kota juga terus berproduksi memenuhi permintaan pasar baik untuk kota maupun di desa juga. Dampak positif yang keempat adalah adanya alih teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna. Dampak dari interaksi desa kota ini di desa bisa dilihat dari alih teknologi yang terjadi. Jika dulunya mungkin di daerah-daerah pedesaan, di kantor-kantor desa masih ditemukan alat-alat manual seperti ini, mesin ketik, maka kemudian untuk efisiensi
dan kecepatan dalam mengerjakan, kemudian mulai beralih teknologi menggunakan teknologi baru, misalnya menggunakan komputer atau laptop yang akan lebih mempercepat hasil kerja. Di masyarakat perkotaan misalnya kemudian mulai menerapkan teknologi tepat guna, misalnya memanfaatkan pekarangan di kota yang cenderung sempit di setiap rumah penduduk dengan pertanian hidroponik. Sedangkan di desa, untuk lahan pertanian yang luas, jika akan menyemprot hama, menyemprot pestisida ke lahan pertanian yang luas itu begitu lama, maka dengan menggunakan bantuan alat seperti drone, ini bisa lebih mempercepat kegiatan penyemprotan. Dampak positif yang kelima adalah kemudahan pemenuhan kebutuhan hidup, di mana kota mendapatkan hasil bumi dari desa, juga kota mendapatkan bahan baku industri yang didapat dari desa juga, sedangkan desa dengan mudah mendapatkan hasil bumi yang mereka kirimkan ke kota dan oleh kota sudah diolah menjadi produk-produk makanan jadi. Selain itu juga desa dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhan barang-barang tersier seperti elektronik dan sebagainya. Itu adalah dampak positif dari desa kota. Selanjutnya adalah dampak negatif dari interaksi desa dan kota. Dampak negatif yang pertama adalah desa kekurangan tenaga potensial untuk pembangunan desanya. Misalnya, ini terjadi karena kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik yang tinggi bagi pendatang. Salah satu daya tarik adalah lapangan kerja yang lebih banyak di kota dan juga bervariasi, sehingga ini menarik tenaga kerja muda di desa. Daya tarik ini kemudian membuat tenaga kerja muda di desa mulai berpindah ke kota atau berurbanisasi, sehingga akibatnya adalah berkurangnya tenaga muda yang potensial di desa di bidang pembangunan maupun di bidang pertanian, sehingga banyak sekali juga ditemukan bahwa banyak lahan desa yang pertaniannya itu terbengkelai atau tidak terurus. Dampak negatif yang kedua adalah alih fungsi lahan di desa. Hal ini karena lahan yang ada di desa dibeli oleh penduduk kota. Jadi wilayah lahan pertanian di desa menjadi daya tarik bagi masyarakat kota, sehingga kemudian oleh masyarakat kota dibeli, tetapi ternyata tidak digunakan untuk pertanian, tetapi dialih fungsikan misalnya menjadi lahan bangunan pribadi, villa, tempat-tempat beristirahat hingga tempat-tempat untuk akomodasi wisata. Juga lahan dibeli untuk mendirikan bangunan-bangunan industri, sehingga di sini terjadi alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian. Maka bisa dikhawatirkan bahwa lahan pertanian akan berkurang, yang ini akan berdampak pada hasil swasembada beras, misalnya itu. Nah, kondisi ini jika tidak disertai dengan peraturan yang tegas dan jelas, maka akan menimbulkan masalah baru. Antara lain, misalnya kawasan hijau di desa semakin berkurang karena alih fungsi lahan, kemudian penyempitan lahan pertanian yang produktif sehingga hasil panen menjadi berkurang, penurunan kelas lahan atau kemampuan lahan sebagai daerah tangkapan hujan maupun daerah resapan air, dan juga terjadi kerusakan alam di desa akibat pencemaran oleh industri-industri yang didirikan di desa yang tidak memperhatikan kaidah pembuangan limbah yang baik dan benar. Dampak negatif yang ketiga adalah penetrasi budaya kota yang kurang sesuai dengan tradisi perdesaan. Misalnya, sopan santun di desa merupakan hal yang biasa, tetapi semakin lama semakin tergerus karena dampak interaksi desa kota ini, di mana pada akhirnya kemudian banyak warga desa juga yang mulai cuek, mulai tidak menghargai orang yang lebih tua atau orang yang lebih harus pantasnya dihargai. Selain itu juga budaya gotong royong di desa yang selama ini tercermin begitu kuat bisa jadi akan tergerus kebersamaan ini karena adanya interaksi desa kota. Penduduk yang awalnya selalu bersama bisa jadi menjadi akan individualis dan egois, mementingkan diri sendiri.
Dampak negatif yang keempat dari interaksi desa dan kota adalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah perkotaan. Ini bisa dilihat dari ada banyaknya tunawisma dan pengemis yang tinggal di jalanan. Kemudian pedagang kaki lima yang menggunakan jalur pejalan kaki yang tentu saja ini mengganggu ketertiban dan juga hak pengguna jalan menjadi tidak ada. Selain itu juga kriminalitas yang bermunculan seperti pencurian, jambret, copet hingga penipuan. Juga permukiman kumuh yang bermunculan di bantaran sungai ini mengganggu pemandangan kota dan juga membahayakan sanitasi lingkungan di masyarakat kota. Baik, itu adalah dampak-dampak interaksi desa dan kota yang bersifat positif maupun negatif. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.